Halo semua, ketemu lagi di channel Smart Internet People. Kita akan bahas 3 masalah umum yang suka kejadian kalau kita lagi operasional server pulsa. Nah, ini kalau ada teman-teman lain yang pelaku server pulsa juga yang sekarang masih operasional dan punya masalah-masalah lain, boleh di-share di kolom komentar, ditambahkan supaya kita bisa menambah wawasan juga dan bisa memberikan juga kepada yang lain yang mungkin baru akan mau rencana nih untuk mendirikan server pulsa. Problem pertama nih yang umum terjadi adalah tidak update tentang informasi dari upline Anda. Jadi biasanya gini, kalau kita host to host nih ya, ini kasusnya kalau host to host. Nanti kita biasanya akan diberikan atau akan di-invite grup support dari upline kita nih. Di WA biasanya, di WhatsApp group gitu. Jadi ada info apa-apa atau kita ada tanya apa-apa, kita bisa ke grup itu. Nah, biasanya grup itu akan selalu memberikan update-update terbaru. Misalnya ada trouble atau ada gangguan, atau harganya berubah dari ini ke harga sekian untuk Telkomsel atau untuk SL atau untuk token listrik misalnya gitu. Apapun itu ya, biasanya ada perubahan harga. Tapi biasanya yang terjadi itu paling banyak pulsa ya, pulsa handphone. Nah, ini harus Anda update juga di sistem Anda karena mungkin Anda memiliki sistem harga sendiri yang diambil dari harga upline Anda, dan harga sendiri di database aplikasi Anda itu membuat Anda mudah untuk membuat formula harga untuk agen-agen di bawah Anda. Nah, ini kalau yang terjadi Anda nggak update informasi dari grup WA, itu yang terjadi biasanya takutnya ada semacam miss atau ada semacam kerugian. Karena misalnya harganya sudah naik, Anda masih menggunakan harga yang lama, agen Anda pun otomatis kan ngikutin harga Anda. Nah, setelah Anda melakukan deposit atau reconcile, maka yang terjadi adalah harganya kan akan selisih sehingga Anda akan rugi. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah selalu Anda harus update informasi yang dikirim di grup support mereka, dan Anda harus update jika Anda memang harga-harga yang berubah dari mereka, sehingga Anda bisa juga berubah harga itu di database Anda ke agen-agen di bawah Anda. Masalah yang kedua yang umum terjadi adalah responnya pending nih. Ini terutama untuk beberapa provider ya, bukan provider, untuk beberapa layanan handphone nih misalnya, atau telco ya. Jadi contohnya gini, kita agen transaksi pulsa, let's say misalnya 100.000 lah, saya nggak perlu sebutin kode operator telkonya ya, misalnya 100.000 gitu kan. Lalu 100.000 itu belum ada jawaban nih, kan pelanggan di depan Anda nunggu dong, di depan agen Anda nunggu dong, misalnya di counter gitu, nungguin aja, ini belum masuk. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah Anda harus bikin satu sistem. Ini kalau Anda yang bikin softwarenya ya, Anda harus bikin satu cron atau batch job gitu yang memungkinkan sistem akan menginquiry ulang status terakhir dari transaksi. Jadi misalnya kalau agen Anda di sini melakukan yang namanya transaction ke server Anda di sini TRX, lalu server Anda kan udah mengecek apakah deposit dia masih cukup atau enggak dan sebagainya gitu kan. Dia akan melarikan transaksi si agen ke upline Anda dong di sini. Misalnya PPOB kan, PPOB server. Nah, dari PPOB belum ada balikan nih, apakah ini sukses atau pending. Apakah sukses atau gagal. Jadi masih pending ya, masih in proses gitu. Nah, untuk itu Anda di server itu Anda harus bikin yang namanya cron atau batch job gitu. Misalnya running berapa menit sekali gitu atau berapa detik sekali ya, itu terserah. Dia akan selalu otomatis ya mengirimkan inquiry ulang di sini. Inquiry ulang untuk mengetahui status transaction dari TRX ID berapa gitu. Jadi dari situ pada saat ada update dari PPOB kan resultnya itu direspon lewat API juga. Nah, dari responnya si PPOB balik ke server Anda ngupdate ke database.
sehingga Anda bisa langsung update ke agen Anda di sini apakah status yang tadi itu berhasil atau enggak. Jadi jangan manual ya, jangan manual Anda harus harus inquiry terus atau agennya harus manual gitu kan, kasihan mereka. Jadi Anda otomatis bikin sehingga Anda bisa langsung otomatis mengirim respon yang terkini dari PPOB ke agen Anda, sehingga agen Anda bisa langsung tahu apakah itu benar-benar pending, apakah itu benar-benar gagal atau sukses. Jadi customernya pun nggak nunggu aja gitu lama. Lalu masalah yang ketiga yang umum terjadi ini mostly di bisnisnya yang modelnya host to host ya, antar server kita dengan server PPOB di atas kita. Nah, yang terjadi yang ketiga umumnya adalah lost connection. Jadi pada saat agen ada transaksi gagal, mereka komplain kan kepada Anda. Nah, lalu Anda ternyata juga tidak bisa koneksi ke server mereka, ke upline gitu kan. Nah, ini Anda harus cek nih connectionnya. Anda harus cek jika itu gagal atau request timeout lah pada saat ngeping misalnya ke servernya upline Anda, ya itu artinya ada masalah interconnectivity dari server Anda ke servernya mereka. Ini harus segera diatasi dengan cara pertama Anda bisa troubleshoot dengan menghubungi provider tempat data center VPS Anda atau server Anda ditaruh. Itu Anda harus lakukan dengan cepat. Yang kedua, Anda juga in parallel coba tanyakan langsung ke grup support yang tadi di awal kan ada grup support. Apakah ada problem atau enggak? Kalau memang nggak ada problem, artinya di sisi Anda atau data centernya server Anda yang ada problem. Itu Anda harus solve dengan cepat. Saya rasa itu dulu ya, yang ringan dulu aja untuk 3 masalah utama. Mungkin nanti akan lanjut lagi, masalah-masalah lainnya akan saya sharing juga untuk server pulsa ini. Jadi kalau Anda yang baru akan rencana memulai server pulsa, ya biasanya 3 masalah ini kalau nggak diantisipasi akan terjadi. Jadi cara antisipasinya tadi sudah saya juga berikan dan semoga Anda bisa menambah pengetahuan Anda untuk bagaimana cara mengantisipasinya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.